Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami. Ada pula anggota kelompok kami yaitu Dwi Anggrini, Fahrizala Azifah, Bulgis Tirta Rahman, Cantika Rahmania, dan Elsa Putri Rahmadani. Jadi yang akan kami bahas pada hari ini adalah pertama, psikologi pada masa Yunani kuno, kedua, psikologi pada masa Helenistik, ketiga, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi, keempat, psikologi pada masa kegelapan, dan yang kelima, psikologi pada masa pertengahan dan Renaissance. Jadi, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu psikologi pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno ada 3 wacana, yaitu metafisika yang merupakan cabang filsafat yang membahas masalah-masalah yang sudah berlangsung lama. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, metatafisika, yang berarti apa yang ada di balik satu objek. Pandangan materialisme dan idealisme muncul face to face, melihat realitas sebagai materi yang terlihat dan melihat realitas sebagai pikiran yang tidak terlihat. 2. Teori epistemologi, membahas pengetahuan atau teori epistemologis, termasuk hakikat dan sumber pengetahuan, menurut Surajio. Pengetahuan filosofis adalah pengetahuan logis tentang objek logis abstrak dalam arti rasional atau hiperrasional. Ketiga, moralitas, sebuah wacana yang menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah. Wacana yang memunculkan pandangan, hedonisme, dan sinisme. Pemikiran filsuf di masa Yunani kuno. Ada 3 filsuf yang sangat berperan di masa ini, yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika. Logika tidak lebih dari berpikir teratur dan urutan yang benar atau berdasarkan kausalitas. Dia sendiri memberi model konseptualnya nama analitika, yang kemudian dikenal sebagai logika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Dia mengatakan pengetahuan datang dari pengamatan dan penglihatan. 3 bidang ajaran Aristoteles adalah metafisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ada sebagai ada. Segala sesuatu dimaksudkan dengan keberadaan dan yang memiliki sifat-sifat tertentu diperiksa dalam sains. Kedua, logika Aristoteles didasarkan pada silogisme atau konstruksi pemikiran yang terdiri dari 3 pertanyaan. Premis utama ada pernyataan pertama yang menyatakan suatu hal umum yang dianggap benar adalah premis mayor, dan kesimpulan adalah kesimpulan yang diturunkan berdasarkan 2 premis, yaitu premis mayor dan premis sekunder. Yang ketiga, biologi. Dalam bidang ini Aristoteles khususnya dalam ilmu-ilmu empiris menekankan aspek pengamatan untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Kedua, Plato. Plato merupakan orang pertama yang mengajukan pertanyaan tentang keberadaan dan mengaitkannya dengan generasi, di mana tujuannya sebagai cara untuk mencari dasar kebenaran pengetahuan. Ada 3 poin utama dalam pemikiran Plato, dan itu adalah gelombang konsekuensi. Teori ini disebut gelombang karena kebenaran umum diantaranya adalah: pertama, first wave, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Cara berpikir yang bertentangan dengan realitas zaman, di mana diskriminasi antara laki-laki dan perempuan diperlukan. Kedua, second wave, yaitu menghapus perkawinan dan keluarga dan menciptakan satu bangsa yang besar, sehingga semua manusia dapat menjadi saudara dalam bangsa. Masing-masing keluarga, apa yang diinginkan Plato adalah pembentukan negara besar yang bersatu dan memupuk ikatan persaudaraan. Kemudian third wave, yaitu untuk memastikan bahwa kekuatan politik dalam bangsa dipegang oleh para filosof. Ketiga, Socrates. Socrates adalah seorang filsuf dari Athena. Dalam sejarah manusia, Socrates adalah contoh khusus dari seorang filsuf yang tulus dan berani. Socrates menciptakan hukum kebidanan yang dikenal sebagai Mictica Terenje. Ini adalah metode dialektis untuk menghasilkan kebenaran. Dalam mencari kebenaran selalu dilakukan dengan berdialog dengan cara tanya jawab. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong seseorang mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya. Sebab itu, metodenya disebut maieutik, menguraikan. Menurut Plato dan Aristoteles, ia adalah orang pertama yang memperkenalkan penalaran induktif dan menciptakan definisi universal. Peran filsafat terhadap perkembangan ilmu psikologi. Filsafat juga berperan dalam ilmu-ilmu lain. Salah satunya adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang memungkinkan kita untuk memahami apa yang orang lakukan, mengapa, bagaimana mereka melakukan sesuatu, dan bagaimana orang berpikir dan merasa. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Jadi, apa peran filsafat dalam psikologi? Pertama,
menyediakan kerangka kerja untuk berpikir sistematis. Filsafat sendiri dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan logis. Semua pengetahuan yang ada secara sistematis, rasional, dan logis dibangun atas dasar logika dan psikologi. Dalam peran inilah logika klasik dan modern memberikan kontribusi terbesar bagi pemikiran psikologi. Kedua, sebagai pedoman untuk menjaga perbatasan agar tidak melanggar norma. Dalam filsafat terdapat cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan psikologi etika. Etika berarti ilmu tentang moralitas, dan moralitas itu sendiri berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan. Etika atau biasa disebut filsafat moral memberikan konsepsi pemikiran yang sistematis dan jelas tentang kode etik sehingga nantinya kita dapat memutuskan apakah ilmu psikologi dapat diterima secara wajar. Ketiga, jadikan psikologi lebih manusiawi. Filsafat berkontribusi pada metode fenomenologis yang digunakan sebagai sarana alternatif dalam mendekati psikologi. Ciri fenomenologi adalah cara para ilmuwan secara mendasar menangani dan memahami sifat realitas. Sekian dari saya. Di sini saya akan membawakan psikologi pada masa Helenistik. Kematian Alexander Agung dan Aristoteles yang hampir bersamaan pada 323 dan 322 sebelum Masehi. Kematian Alexander Agung disebut sebagai awal periode Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa periode Helenistik, orang-orang Yunani mulai menolak filosofi abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai filsafat yang membahas masalah kehidupan sehari-hari daripada yang membahas masalah spekulatif. Selama periode Helenistik, beberapa ide muncul, anti-filsafat dan pro-filsafat. Skeptisisme dan sinisme adalah aliran filosofis yang menolak, dan epikureanisme dan skonisme muncul sebagai tanggapan terhadap pandangan skeptisisme dan sinisme. Aliran-aliran pemikiran yang muncul pada masa Helenistik skeptisisme didirikan oleh Pirto. Dia mengungkapkan keraguannya tentang kemampuan manusia untuk mencapai kebenaran mutlak. Baginya, orang terbatas dalam pendapat mereka dan hanya mengetahui realitas yang mereka lihat, bukan realitas yang benar-benar ada. Sinisme didirikan oleh Antisthenes. Munculnya sinisme merupakan manifestasi ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Keadaan dan kondisi saat ini yang dipandang tidak adil, serta keinginan untuk menyederhanakan tuntutan hidup. Epikureanisme dan Stoicisme didirikan oleh Epikurus dan Zeno. Respons skeptisisme dan sinisme yang muncul saat itu yang dimaksud untuk membangkitkan marwar dari filsafat. Epikurean dan Stoa memahami bahwa realitas muncul dari satu faktor atau monisme. Stoicisme melihat rasio atau logos sebagai faktor utama dan Epikurean atom sebagai faktor utama. Psikologi pada Kekaisaran Romawi. 1. Kekaisaran Romawi berlangsung hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. 2. Kekaisaran Romawi berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Beberapa dugaan tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Selain serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. 3. Adanya Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato. Neoplatonisme lebih menekan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Hargenhan 2009, Kekaisaran Romawi banyak dipengaruhi oleh agama Kristen. Pilau 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Pandangan Pilau banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai Kekaisaran Romawi pada saat itu. Menurut Pilau,
Hargehan 2009, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa bagian dari cahaya Tuhan. Galen 130-200 Masehi. Galen merupakan seorang dokter Kekaisaran Romawi. Ia juga merupakan pengikut idenya Hippocrates. Ia melakukan penelitian obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen dan membantu masyarakat mengatasi penyakit-penyakitnya. Ia berkeyakinan bahwa unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing, fungsi biologis dan psikologis manusia yang diyakini animal spirits. Ada 4 cairan dan kepribadian menurut Hippocrates. Darah sanguine, empedu kuning Charles, empedu hitam melankolik, lendir phlegmatic. Plotinus 205-270 Masehi. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Ia seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah dan membebaskan diri dari kekayaan. Pemikiran Plotinus dianggap penting karena berpengaruh pada Augustine dan juga Charles S. Saint Augustine 354-430 Masehi. Agustin di kota Hippo, Afrika Utara pada tahun 345 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 430 Masehi. Agustin hidup di saat Kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran. Kehancuran Romawi benar-benar terjadi setelah Agustin wafat dan Eropa kemudian memasuki masa kegelapan atau disebut Dark Ages. Di sini saya akan membawakan psikologi pada masa kegelapan. Zaman pertengahan berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu suatu periode panjang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Masa ini ditandai dengan adanya pengaruh cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan budaya. Pada masa ini, hampir semua para ilmuwan merupakan seorang teolog dan periode ini juga dikenal dengan sebutan abad kegelapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa pemikiran yang muncul pada tokoh di masa ini. Yang pertama, Plotinus. Pendapat Plotinus terhadap 3 realitas. The One, the Mind, the Soul. The One adalah Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. The Mind, yaitu gambaran tentang yang esa, di mana mengandung ide-ide Plato. The Soul, sebuah arsitek dari fenomena yang ada di alam, mengandung hanya satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Yang kedua, Agustinus. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesesungguhan. Ia yakin bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itulah ia menolak skeptisisme. Ia sependapat dengan Plotinus yang telah mengatakan bahwa Tuhan di atas segala jenis. Ketiga, Boethius. Pemikiran Boethius hampir serupa dengan Agustinus. Boethius mempersoalkan masalah-masalah peranan Tuhan dalam urusan manusia. Mengapa orang jahat kadang-kadang menang dan orang baik kadang-kadang kalah? Yang keempat, Anselmus. Menurut Anselmus, apa yang kita sebut Allah memiliki sesuatu yang bisa kita pikirkan. Apabila berbicara tentang Allah, yang kita maksud yaitu pengertian yang lebih besar daripada segalanya. Yang kelima, Thomas Aquinas. Aquinas mengetahui banyak ahli teknologi percaya adanya Tuhan berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikan itu, ia mengajukan 5 dalil. Yang pertama, argumen gerak. Yang kedua, sebab yang mencukupi. Yang ketiga, kemungkinan dan keharusan. Yang keempat, memperhatikan tingkatan yang terdalam pada alam. Yang kelima, keteraturan alam dan tentang jiwa. Perbedaan psikologi dari masa Yunani kuno hingga masa kegelapan. Yang pertama, masa Yunani kuno. Di masa Yunani kuno, para filsuf sangat bersemangat-semangatnya mengemukakan teori serta hasil dari penelitiannya. Terdapat 3 wacana di masa Yunani kuno, yaitu metafisika, epistemologi, dan wacana moralitas. Ternyata dengan munculnya 3 wacana ini, muncullah paham-paham baru terhadap para filsuf. Yang kedua, masa Helenistik. Pada masa ini, di mana tak semua pengikut ilmuwan menerima filsafat, dan terjadi pro dan kontra.
Sehingga pada masa Helenistik, para pengikut ilmuwan banyak yang mundur, berbeda di masa Yunani kuno. Yang ketiga, masa Kekaisaran Romawi. Di masa ini, mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi daripada perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa psikologi kurang mengalami banyak perkembangan di masa Kekaisaran Romawi. Di masa ini terdapat 4 aliran, yaitu Philo 25-50 Masehi, Galen 130-200 Masehi, Philotinus 205-270 Masehi, Saint Augustine 354-430 Masehi. Yang keempat, masa kegelapan. Di masa ini terdapat pengaruh yang cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan budaya. Di masa kegelapan juga, hampir semua ilmuwan merupakan teolog dan juga periode ini disebut dengan abad kegelapan. Di abad ini terdapat beberapa pemikiran dari para tokoh, yaitu Polytinus, Augustinus, Boethius, Anselmus, dan Thomas Aquinas. Sekian materi yang saya bawakan. Baik, saya Saputra Ramadhani akan membawakan materi pertama, yaitu pemikiran ilmuwan muslim di abad pertengahan dan apa saja sumbangsinya terhadap perkembangan ilmu psikologi. Tokoh muslim dan pemikirannya. Tokoh muslim pertama yaitu Al-As'ad bin Qais Al-Kindi pada tahun 801 sampai 866. Pertama, ia menyatukan antara teologi dan filsafat. Ia mengatakan agama dan filsafat sama-sama mencari kebenaran. Akan tetapi, kebenaran filsafat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama pasti. Kedua, pemikirannya mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Menurut Al-Kindi, kesedihan berada di luar diri, dan kitalah sendiri yang membawa kesedihan tersebut ke dalam diri kita. Tokoh kedua yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi pada tahun 865 sampai 925. Pertama, ia dikenal sebagai The Arabic Galen. Ia diangkat menjadi dokter di RS Baghdad atau rumah sakit pertama yang menangani pasien dengan penyakit mental. Kedua, keadaan rasio dan self-perception atau mengenali diri menggunakan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikomatis. Ketiga, sensasi indrawi yang melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. Keempat, dalam mengobati penyakit menggunakan metode distraksi, musik, diet, mandi, dan pemberian obat kimia. Tokoh ketiga yaitu Abu Nasar Muhammad Ibn Takarian Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950. Pertama, the second teacher atau penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filosof Yunani tersebut. Kedua, pemikir psikologi sosial, yaitu manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama dengan orang lain. Ketiga, jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutrif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Keempat, pengetahuan diperoleh dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, kedua kemampuan imajinasi, dan terakhir yaitu kemampuan berpikir. Kelima yaitu penggunaan seni untuk terapi. Tokoh keempat yaitu Abu Said Ahmad Ibn Sa'd Al-Balkhi pada tahun 850 sampai 934. Pertama, ia membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental. Keterkaitannya antara tubuh dan jiwa yang mengkritik praktik medis pada masa itu yang hanya menekankan pada pengobatan tubuh. Kedua, relasi jiwa dan raga yang sebagaimana membuatnya sehat, gangguan pada jiwa diyakinkan bisa mempengaruhi fungsi tubuh, demikian pula sebaliknya. Ketiga, yaitu klasifikasi neurosis. 4 gangguan yaitu takut dan panik, marah dan agresif, sedih dan depresi, dan serta obsesi. Keempat yaitu terapinya bisa internal atau eksternal. Terapinya eksternal bisa berupa ngobrol dan memberi nasihat, sedangkan terapi internal bisa melalui pengembangan situasi yang membuatnya depresi.
Tokoh kelima yaitu Abu Ali Al-Husain Abdullah ibn Sina pada tahun 981 sampai 1037. Pertama, jiwa sama dengannya substansi yang mandiri, yang terpisah dari raga, dan raga merupakan instrumen bagi jiwa. Kedua, yaitu pandangannya tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, kedua yaitu jiwa hewani, dan ketiga yaitu jiwa insani. Yang ketiga yaitu pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Keempat, telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Kelima, menulis mengenai kecemasan akan kematian. Selanjutnya yaitu sumbangsi ilmuwan terhadap perkembangan psikologi. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan oleh dikembangkannya para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafs. Di antara pemikir Muslim tersebut adalah Al-Kandi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, Ibnu Hidun, dan kawan-kawannya. Materi kedua yaitu pengaruh abad pertengahan terhadap munculnya masa Renaissance di Eropa dan faktor yang mendukungnya. Ada 2 dampak dari pengaruh Renaissance, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pertama yaitu adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Kedua, kebangunan kembali dari peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani sampai Romawi. Ketiga, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berbudaya maju. Keempat, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Kelima, yaitu Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain, tokoh perubahan terkenal itu adalah William Harvey, yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan kemajuan. Keenam, yaitu mendorongnya pencarian di daerah baru sehingga berkorbanlah era penjelajahan samudra baru. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Pertama, Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik, yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria, serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Kontroversi ini mengundang persoalan lama, yaitu tentang kebebasan agama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Ketiga, yaitu pada masa ini selain terjadi pembangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor yang mendukung. Pertama, interaksi antara budaya-budaya yang berbeda. Sebelum Renaissance, Eropa mengalami zaman pertengahan yang ditandai dengan kuatnya tradisi feodalisme dan adanya pengaruh besar agama Katolik dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu membuat masyarakat sangat kaku secara agama, politik, dan sosial, serta tidak terbuka terhadap perubahan. Namun, pada akhirnya, zaman pertengahan masyarakat Eropa mulai mengalami pergeseran pandangan. Kedua, yaitu penemuan kembali teks-teks kuno. Kemunculan zaman Renaissance didorong oleh penemuan kembali teks-teks Yunani dan Romawi kuno, yang sebagian besar diabaikan selama abad pertengahan.
Sebelum ditemukan kembali oleh para pemikir Eropa, banyak dari teks-teks tersebut dilestarikan oleh umat Muslim dan Yahudi di Timur Tengah. Ketiga yaitu penemuan mesin cetak perkembangan. Teknologi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kemunculan Renaissance. Salah satu contohnya pada tahun 1450, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Menemukannya, informasi lebih cepat menyebar di seluruh Eropa. Keempat yaitu peristiwa Black Death. Black Death atau Maut Hitam merupakan peristiwa pandemi yang paling bersejarah bagi manusia yang menghancurkan populasi di Eropa Asia karena mudah menyebar di sepanjang rute perdagangan. 5. Jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan dan memicu munculnya zaman Renaissance. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi penanda Renaissance, paham-paham apa yang muncul serta bagaimana pengaruhnya pada perkembangan ilmu, khususnya ilmu psikologi, dan alur perkembangan ilmu pada abad pertengahan dan alur perkembangan ilmu pada masa Renaissance Eropa. Setelah abad ke-8, Eropa memasuki masa kebangkitan yang disebut Renaissance. Eropa modern awal dibentuk oleh kebangkitan Renaissance pada abad ke-15 dan ke-16. Kata century, Renaissance berasal dari kata Prancis yang berarti kelahiran kembali. Ini menjadi era yang menandai kelahiran kembali peradaban dan budaya Eropa. Era ini, kebangkitan kembali individualitas manusia, gairah untuk budaya Romawi dan Yunani dari dunia Islam pasca Perang Salib, sekularisasi budaya dan penindasan reformasi gereja Renaissance dimulai. Keduanya dibebaskan dari belenggu gereja. Mereka menganggap bahwa perubahan terjadi karena orang melakukannya sendiri. Berbeda dengan anggapan umum, abad pertengahan bahwa semua perubahan adalah atas kehendak Tuhan. Kelompok manusiawi ini melihat zaman pertengahan sebagai zaman kebodohan dan kegelapan, dan ada perbedaan yang signifikan antara budaya abad pertengahan dan yang mengikutinya. Sementara abad pertengahan dianggap sebagai zaman agama. Abad berikutnya adalah zaman sains, di mana rasionalitas adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, pembagian sejarah Eropa dari 1700 Masehi dan seterusnya terjadi menggunakan triad yang terkenal: abad pertengahan dan modern, Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, dan lain-lain yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam psikologi, Juan Louis Vives 1492 sampai 1540 berbicara tentang emosi, memori, dan pembelajaran. Tokoh-tokoh berpengaruh dalam sains. Nicolaus Copernicus adalah seorang matematikawan dan astronomi Polandia yang terkenal dengan teori heliosentrisnya, bahwa matahari adalah pusat tata surya. William Gilbert, pelopor penelitian magnet dan dikenal sebagai Bapak Listrik. Galileo Galilei, ilmuwan Italia yang menemukan teleskop yang dapat melihat gunung di bulan dan menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 bulan. Johannes Kepler, astronom Jerman yang berpendapat bahwa orbit planet-planet mengelilingi matahari berbentuk elips daripada melingkar. Kebangkitan peradaban modern di Eropa telah membawa dampak positif bagi masyarakat Eropa. Kebebasan, kemandirian, tumbuhnya kemandirian individu, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya telah membawa perubahan besar pada peradaban Eropa dan dunia. Namun, era Renaissance ini memiliki efek negatif dan juga positif. 4. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah
terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Anchila, Theologia, atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini perbedaan dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Zaman abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan mengalami dua periode. Satu, era patriotik. Patristik berasal dari kata Latin patres, yang berarti bahwa Bapak Gereja adalah sarjana agama Kristen pada abad-abad awal kekristenan. Periode ini memiliki dua fase. Satu, awal kekristenan. Apalagi setelah mengalami berbagai kesulitan, kekristenan didirikan dalam kaitannya dengan filsafat Yunani. Keluar untuk memperkuat gereja dan membangun doktrin. Dua, filsafat Agustinus adalah seorang filsuf terkenal waktu patriotik. Agustinus melihat dogma secara keseluruhan. Dua, waktu sekolah. Periode ini dibagi menjadi dua periode, skolastik Kristen dan skolastik studi Islam. Satu, hari-hari sekolah Kristen. Periode ini juga dikenal dengan istilah sekolah Kristen. Waktu sekolah berlanjut dari 2008 hingga 1500. Periode ini dibagi menjadi tiga fase. Satu, periode skolastik awal. Hal ini ditandai dengan terbentuknya metode yang lahir justru karena adanya hubungan antara agama dan filsafat. Masalah antara lebih dulu melalui universal. Kali ini kebangkitan pemikiran perbatasan gereja di mana berfilsafat dibatasi. Ini sangat berbahaya bagi kekristenan, terutama gereja. Penekanannya di sini adalah ada hubungan antara agama dan agama karena keduanya tidak dapat dipisahkan dan dimiliki keduanya filosofi. Orang akan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas, tapi kali ini filsafat masih didasarkan pada pikiran alam dan karya Kristen. Kali ini beberapa sekolah menerapkan pelajaran sekuler bahasa, retorika, dialektika, aritmatika, geometri, astrologi, dan musik. Sekolah yang dimulai di Biara Italia Selatan ini akhirnya berpengaruh pada daerah lain. Kedua, periode puncak perkembangan skolastik ditandai dengan kondisi yang dipengaruhi Aristotelian karena munculnya puncak dari perkembangan filosof Arab Yunani Thomas Aquinas. Pada titik ini, skolastik menikmati kesuksesan yang berkelanjutan. 1200 Masehi hingga 1300 Masehi juga dikenal sebagai masa kejayaan dan pertumbuhan bunga karena ada banyak universitas dan biara membiarkan pendidikan sains. Beberapa alasan mengapa skolastik mengalami masa kemasannya pada periode ini. 1. Pengaruh Aristoteles dan para pemikir Islam setelah abad ke-12, pengetahuan yang luas tumbuh pada abad ke-13. 2. Pendirian beberapa universitas. 3. Munculnya komite-komite dengan dorongan kuat untuk berdonasi. Suasana semarak abad ke-13, saat itu ada pula seorang filsuf Agustinus yang menolak ajaran Aristoteles karena tercemar oleh para pemikir Islam dan sangat berbahaya ajaran Kristen. Lalu, Albertus Magnus dan Thomas sengaja dihilangkan elemen atau sisipan oleh Ibnu Rushd. Upaya Thomas Aquinas, keberhasilan ini menyebabkan diterbitkannya buku Summa Teologi, membuktikan kemenangan ajaran Aristoteles berdasarkan ajaran Kristen. 3. Periode skolastik akhir.
dicirikan oleh pemikiran filosofis yang berkembang menuju nominalisme adalah aliran pemikiran yang mengklaim tidak universalisme, memberikan petunjuk tentang aspek umum dan dari keberadaan beberapa. Pemahaman umum hanyalah momen yang tidak berharga kebenaran objektif. Periode ini ditandai dengan kemalasan berpikir filosofis. Christian skolastis seperti ada stagnasi dalam pemikiran. Filosofis Nicolaus adalah seorang tokoh terkenal pada masanya sebagai pemikir terakhir skolastik. Korespondensi menurutnya ada 3 cara untuk mengetahui melalui akal, ketiga melalui intuisi. Pegang dengan indera manusia, pengetahuan tentang benda berwujud. Dengan pikiran manusia, Anda bisa mendapatkan bentuk abstrak tertangkap dalam indera. Dan yang ketiga adalah intuisi, yang menjadi intuisi manusia, mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi dari intuisi manusia, dapat menggabungkan alasan apa yang tidak bisa. Ada batasan akal yang diharapkan secara intuitif. Realitas yaitu Tuhan. 2. Periode skolastik Islam. Sekolah Islam adalah yang pertama memperkenalkan filsafat. Aristoteles di antara mereka adalah Ibnu Rashid, yang ia perkenalkan kepada orang Barat. Mereka yang tidak tahu filsafat Aristoteles. Tokoh-tokoh filsafat pada zaman abad pertengahan. Tokoh filsafat Islam di dunia Islam Barat. 1. Ibnu Bajjah. Nama lengkap adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Saikh Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Samskusti Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa, Andalus pada tahun 1082 Masehi. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan takbir. 2. Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Kaishi. Di barat dikenal dengan Abu Basr. Ibnu Rushd, teori kebenaran ganda. Dalam bahasa Arab, Ibnu Rashid, dan dalam bahasa Latin, Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol. Salah satu pemikiran Ibnu Rashid adalah ia membela para filsuf dan pemikiran mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu, ia menulis sanggahan berjudul Tahafut Al-Tahafut. Yang kelima, pada masa Renaissance, manusia barat mulai berpikir secara baru dan perlahan mulai melepaskan diri dari kekuasaan gereja yang telah mengurung kebebasan untuk mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Perkembangan ilmu dimulai dari ilmuwan yang berperan penting dalam ilmu modern, yaitu Isaac Newton dan Leibniz. Pada masa Renaissance, ilmu telah memperoleh kemandiriannya. Sejak itu pula, manusia merasa bebas, tidak terikat dengan dogma, agama, tradisi maupun sistem sosial. Pada masa ini, perombakan secara fundamental di dalam sikap pandang tentang apa hakikat ilmu dan bagaimana cara memperolehnya telah terjadi. Ilmu yang kini telah mengelaborasi ruang lingkupnya yang menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia yang paling besar, baik individual maupun sosial, memiliki dampak yang amat besar. Jadi itulah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.